Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Firmansyah. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda atau yang biasa disingkat menjadi UINSI Samarinda. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan dari Hasan Al-Banna menurut yang saya ketahui. Sebelum kita masuk ke pemikiran pendidikannya, saya rasa kita di sini harus terlebih dahulu mengetahui tentang siapa itu Hasan Al-Banna. Jadi di sini saya sudah menyiapkan biografi singkat dari Hasan Al-Banna. Nama lengkap dari Hasan Al-Banna adalah Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Banna. Hasan Al-Banna dilahirkan pada tahun 1906 Masehi di Al-Mahmudiyah, Mesir. Tanggal kelahirannya diperkirakan pada tanggal 25 Sya'ban 1324 Hijriah atau 14 Oktober 1906 Masehi dan wafat pada tanggal 13 Februari 1949. Beliau sepenuhnya hidup pada masa tirani kekuasaan bangsa Eropa pada saat itu yang sedang maju-majunya, yaitu bangsa Inggris dan juga bangsa Prancis. Berikut adalah kata-kata mutiara dari Hasan Al-Banna yang masih melekat di hati para pengikutnya, yaitu orang pandai adalah orang yang merenungkan suatu masalah sebelum terjadi, lalu menyiapkan bekal untuk menghadapinya. Setelah tadi kita sudah membahas tentang biografi singkat dari Hasan Al-Banna, di sini kita sudah masuk ke pembahasan tentang pemikiran pendidikannya. Yang pertama yaitu konsep pendidikannya. Konsep Hasan Al-Banna tentang pendidikan meliputi 3 sisi. Sorry, di slide-nya ini 2 sisi tapi yaitu kesalahan, yaitu potensi jasmani, akal, dan juga hati yang dimiliki manusia dan sekaligus sebagai perwarisan kebudayaan Islam. Pendidikan dipandang sebagai proses aktualisasi potensi-potensi yang dimiliki anak didik dengan jalan mewariskan nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya kita di sini masuk ke tujuan pendidikannya. Hasan Al-Banna menegaskan bahwasannya tujuan pendidikan yang paling pokok adalah mengantarkan anak didik agar mampu memimpin dunia dan membimbing manusia lainnya kepada ajaran Islam yang syamil atau komprehensif, serta memperoleh kebahagiaan di atas jalan Islam. Dan yang ada di layar kaca kalian itu adalah tujuan-tujuan pendidikan lain yang sudah disebutkan oleh Hasan Al-Banna. Yang pertama yaitu setiap individu memiliki kekuatan fisik sehingga mampu menghadapi berbagai kondisi lingkungan dan cuaca. Setiap individu memiliki ketangguhan akhlak sehingga mampu mengendalikan hawa nafsu dan juga syahwatnya. Setiap individu memiliki wawasan yang luas sehingga mampu menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang dihadapinya. Setiap individu memiliki kemampuan bekerja dalam dunia kerjanya. Setiap individu memiliki pemahaman akidah yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Setiap individu memiliki kualitas beribadah sesuai dengan syariah Allah dan Rasul-Nya. Setiap individu mampu menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, kita di sini akan membahas tentang materi pendidikan menurut Hasan Al-Banna. Materi pendidikan yang dimaksud adalah semua bahan atau materi yang disajikan kepada anak didik agar tujuan pendidikan yang telah dirumuskan tercapai secara optimal. Hasan Al-Banna menjelaskan mengenai materi pendidikan ini meliputi materi pendidikan akal, jasmani, dan juga hati. Yang Anda lihat di layar kaca adalah maksud dari ketiga pemikiran itu. Jadi, jika kalian bertanya-tanya apa sih itu materi pendidikan akal, Hasan Al-Banna memberikan perhatian yang cukup serius terhadap perkembangan akal anak didik, ilmu pengetahuan agama dan cabang-cabang yang merupakan materi pendidikan yang dapat mengembangkan potensi akal anak didik. Adapun materi pendidikan akal terdiri dari ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial beserta cabang-cabangnya. Yang tadi saya sebutkan, pendidikan materi dari Hasan Al-Banna yang kedua yaitu pendidikan jasmani.
Potensi jasmani dengan berbagai anggota pada diri seseorang sangat membutuhkan pemeliharaan dan penambahan kualitas perkembangannya. Pemeliharaan kebersihan dan kesehatan terhadap semua anggota jasmani merupakan wujud nyata dari pendidikan jasmani menurut Hasan Al-Banna. Selanjutnya kita sini masuk ke materi pendidikan hati atau kolbu. Potensi kolbu atau hati pada anak didik menjadi perhatian penting dalam pendidikan Hasan Al-Banna karena salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk menghidupkan hati, membangun dan menyuburkan yang ada di dalam hati tersebut. Kekerasan dan kebukuan hati merupakan penghambat dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang tujuannya tiada lain adalah untuk mencapai ma'rifatullah. Selanjutnya, di sini akan membahas tentang metode pendidikan Hasan Al-Banna. Metode pendidikan dari Hasan Al-Banna yang pertama yaitu metode diakronis. Metode diakronis yaitu suatu metode pengajaran yang menonjolkan aspek sejarah. Metode ini memberi kemungkinan ilmu pengetahuan sehingga anak didik memiliki pengetahuan yang relevan, memiliki hubungan sebab akibat atau kesatuan integral. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan metode sosiohistoris. Selanjutnya, kita di sini masuk ke metode sinkronik analitik, yaitu metode penelitian yang memberi kemampuan analisis yang teoritis yang sangat berguna bagi perkembangan keimanan dan mental intelektual. Metode ini banyak menggunakan teknik pengajaran seperti diskusi, lokakarya, seminar, resensi buku, dan lain-lain sebagainya. Lanjut, kita di sini masuk ke metode selanjutnya yaitu metode halul muskilat. Apa sih itu metode halul muskilat? Metode halul muskilat ini biasa kita kenal dengan metode problem solving, yaitu metode yang digunakan untuk melatih anak didik berhadapan dengan berbagai masalah dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, cabang-cabang ilmu pengetahuannya itu adalah seperti pengetahuan agama, pengetahuan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan juga lain sebagainya. Lanjut, kita di sini masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode tajribiyat, atau yang biasa kenal dengan metode empiris, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh kemampuan anak didik dalam mempelajari ilmu pengetahuan agama dan ilmu umum melalui realisasi aktualisasi serta internalisasi sehingga menimbulkan interaksi sosial. Metode ini sangat cocok untuk perkembangan potensi akal, hati, dan juga jasmani. Metode al-istiqriyat yaitu metode yang digunakan anak didik memiliki kemampuan riset terhadap ilmu pengetahuan agama dan umum dengan cara berbagai dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum, sehingga metode ini sesuai untuk mengembangkan potensi akal dan juga jasmani. Selanjutnya yang terakhir dari pembahasan kita yaitu adalah metode istinbatiyat, atau yang biasa kita kenal dengan metode deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. Kebalikan dari metode induktif atau yang tadi sudah saya sebutkan yaitu metode al-istiqriyat. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan tentang pemikiran pendidikan Islam dari Hasan Al-Banna. Semoga ilmu barusan bisa kalian terima dengan baik dan juga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.